Seperti biasa, hampir malam Kamis atau di setiap malam Kamis kita mengambil cuplikan ilmu fiqih di majelis ini, dan cuplikan malam ini masih berkaitan tentang mengetahui waktu salat, di mana itu adalah salah satu syarat sahnya salat. Itu tidak sah salat kecuali ketika kita tahu waktunya sudah masuk. Dan dijelaskan bahwa ada beberapa tingkatan dalam hal ini, dalam mengetahui waktu masuknya waktu salat. Ulama menyebutkan ada 3 tingkatan, dan ini beda. Ini perlu diperhatikan karena ini masalahnya perlu ketelitian. Ini beda dengan permasalahan yang lalu yang berkaitan dengan mengetahui arah kiblat. Ya, di dalam mengetahui arah kiblat ada tingkatan juga, dan kita sudah lewati itu. Dan yang kita pelajari ada 4 tingkatan. Sebagian ulama lebih memerincikannya jadi 6. Ya. Nah, adapun yang di sini tingkatannya hanya 3 dalam hal mengetahui masuknya waktu sholat. Tapi saya nggak ulang lagi yang 6 atau yang 4 itu karena akan memakan waktu. Yang pertama, tingkatan pertama kita sudah sampaikan bahwa mengetahui masuknya waktu sholat, tingkat pertama yang paling tinggi, yang paling kuat, yaitu mengetahui dengan kita sendiri, yaitu kita punya ilmu sehingga kita tahu bahwasanya sholat sudah masuk waktunya. Dengan apa? Dengan langsung melihat. Kalau zuhur berarti sudah tergelincir matahari. Kalau asar berarti bayangan sudah seperti benda. Kalau maghrib berarti matahari sudah terbenam semuanya lingkarannya. Ya. Kalau isya berarti ghoba syafaqul ahmar, mega merahnya udah hilang. Kalau subuh berarti dengan terbitnya fajar shadiq. Itu kita tahu sendiri, itu paling kuat. Itu tingkatan pertama. Dengan begitu kita tahu masuk waktu salat ini, salat itu, salat ini, salat itu. Nah, yang setingkat dengan itu, bagaimana kita sudah sampaikan, yaitu kita tahu dengan berita dari seorang yang thiqah, yang kita percaya. Fulan kita percaya, dia ngabarin kita, ini zuhur udah masuk waktunya nih, kata dia. Dan dia tahu dari mana itu? Tahu dari ilmunya. Dia lihat matahari tergelincir, lalu dia tahu zuhur udah masuk, kemudian dia kabarin kita, zuhur udah masuk tuh, gitu. Kita percaya sama dia. Itu setingkat dengan yang tadi. Setingkat juga dengan yang ini kalau kita mendengar azan, tapi bukan sembarang muadzin. Azan dari orang yang thiqah, dan cuaca saat itu sedang cerah, matahari kelihatan di atas, ya, pokoknya nggak mendung, cerah cuacanya. Ada muadzin, kita dengar mengumandangkan azan, dan muadzin ini thiqah, kita percaya, cuaca cerah. Itu juga setingkat dengan yang tadi, sama kedudukan dan derajatnya. Ya, begitupun kalau kita tahu ada orang muadzin nggak ngerti, tapi dia dikasih tahu sama orang yang ngerti. Ya, misalnya ada orang, saya misalnya ngerti, contoh ngerti tentang masuknya waktu sholat, lalu saya udah masuk waktu sholat zuhur, tergelincir matahari, udah saya bilang teh azan deh, maka itu muadzin mengumandangkan azan dengan isyarat dari saya yang ngerti. Itu pun sama, kalau kita tahu muadzin itu modelnya begitu, setingkat juga dengan yang tadi. Setingkat juga dengan kalau kita ngelihat jam yang sudah teruji.
Jam kita tepat, kita waktu sholat zuhur tahu jam 12 misalnya lewat 9 menit kalau sekarang, atau 8 menit, kita tahu nih jamnya pas. Waktunya tepat. Masuk jam menunjukkan jam segitu, ya berarti kita udah tahu. Tanpa melihat matahari, waktu mendung juga nggak kelihatan matahari, kita tahu sholat udah masuk waktunya zuhur. Karena jam sudah menunjukkan masuknya waktu sholat. Asalkan benar jamnya nggak ngaco, ya, dan jadwal waktu sholatnya juga benar. Itu semuanya satu tingkat. Nah, sekarang yang kedua. Kemarin itu udah kita bahas masalah yang pertama tadi. Tingkatan yang kedua ini di bawah yang tadi. Apa maknanya di bawah yang tadi, tingkatan yang kedua ini? Kalau yang tadi bisa dikerjain, nggak boleh ngambil yang kedua ini. Kalau ambil yang kedua padahal yang pertama bisa dikerjain, maka sholat nggak sah. Yang pertama itu yang paling kuat, yang mesti didahulukan. Kalau nggak bisa yang pertama, baru ambil yang kedua. Apa yang kedua? Ijtihad. Apa ijtihad? Badlul wus'i fi nailil maqsud, mengerahkan kemampuan untuk mendapatkan yang dicari. Apa yang kita cari? Yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Kita kerahkan ke kemampuan kita. Dicontohkan oleh ulama seperti apa? Seperti kokoknya apa ayam? Ayam kokok namanya apa? Kukuruyuk. Berkokoknya ayam. Ayam kalau berkokok di malam hari, di waktu-waktu subuh itu, kalau kita punya ayam di rumah atau tetangga kita punya ayam, ya saya punya tetangga punya ayam dia. Nah, kita perhatiin, ini ayam ini berkokok setiap hari, setiap subuh pasti udah masuk waktu subuh. Itu namanya mujarrab, teruji. Kita perhatiin tuh kokokannya dia. Hari ini dia berkokok, oh azan udah waktu udah masuk. Besok begitu juga masuk waktu, dia berkokok. Enggak kita dapatkan dia berkokok sebelum masuk waktu. Kata ulama, kalau ada ayam berkokok di bukan waktunya, misalnya tengah malam jam 1 berkokok. Ya, katanya nih ulama kita bilang ini ayam biasanya makan barang riba. Biasanya makan barang riba, dikasih makan dia malah gak tahu-tahu. Ya, dikasih makan sama yang punya barang hasil riba. Makanya ngaco kokokannya dia. Hanya kalau kita udah uji betul, ini berkokok pasti sesudah masuk waktu subuh. Tiba-tiba di waktu subuh di hari itu gelap, nggak kelihatan, mati lampu misalnya, segala macam alat yang bisa menunjukkan masuk waktu sholat nggak ada sama kita. Ya, lalu kita dengar dia berkokok. Nah itu menunjukkan bahwasanya sholat udah masuk waktunya. Kenapa? Karena memang tiap hari biasanya dia berkokok setelah masuk waktu sholat. Itu namanya mujarrab, yang udah teruji. Ya. Jadi nggak bisa ketika keadaan membingungkan begitu tiba-tiba kita dengar ayam sebelumnya kita nggak uji, kita nggak perhatiin, hari ini kita mau pakai kokokan dia, nggak bisa. Uji dulu dari sebelumnya, perhatiin berkokoknya jam berapa, apakah sesudah masuk waktu sholat, apa sebelum waktu sholat. Begitupun kata ulama kalau penjahit itu, tukang jahit, dia misalnya setiap hari mulai kerja menjahit pakaian bahan pesanan orang, atau dia jahit untuk dijual lagi dan semacamnya, makanya kerjaan dia menjahit. Mulai misalnya dari jam 8 mulai kerja, ada tuh pagi dijahit. Kalau setiap hari dia menjahit dapat 2 potong baju misalnya, dan itu selalunya selesai 2 potong baju zuhur udah masuk, besok jadi patokan bisa. Asalkan diperhatiin jahitannya, nggak kecepetan, nggak kelam, normal, kayak biasa deh kan. Kalau di suatu hari dia nggak tahu waktu zuhur,
dan dia kerja seperti biasa, jadi kan patokan itu berarti kalau ana udah dapat 2 potong jahitan berarti udah masuk waktu zuhur, karena diperhatiin tiap hari diperhatiin menjahitnya, kecepatannya, kelajuannya bagaimana, kelambatannya bagaimana, diperhatiin. Itu namanya ijtihad, dan ini martabat kedua, dan masuk dalam martabat ini mendengar azan orang yang kita nggak kenal. Ada orang muadzin kita nggak kenal, kalau nggak kenal berarti kita nggak tahu ini thiqah apa nggak thiqah. Maka itu azan nggak bisa kita jadikan patokan pertama. Kalau kita bisa lihat langsung matahari udah tergelincir belum masuk waktu zuhur, karena muadzinnya kita nggak kenal sifat adalahnya, jadi kita nggak bisa tentukan ini muadzin thiqah apa nggak thiqah. Tapi kalau kita yang biasa di kampung dengar azan musola tetangga kita tahu fulan yang azan. Kalau fulan azan kita tahu nih fulan, kita thiqah apa nggak thiqah sama dia, kan gitu. Kalau kita nggak kenal orang nih muadzin siapa nih, sehingga kita nggak bisa tentukan nih muadzinnya thiqah, bisa dipercaya apa enggak. Nah ini azannya dia masuk dalam tingkatan yang kedua. Maknanya kalau ada muadzin lain yang thiqah, yang kita percaya, berlainan mulainya dengan muadzin ini, yang ini kalah. Yang itu muadzin yang thiqah yang kita percaya, yang kita dahulukan. Kalau dia belum mulai, ini mulai, jangan dulu, terutamanya pas waktu buka puasa. Nah gitu. Kalau dia mulai dulu ditarim Imam Abdurrahman Balfaqih, alim falaki kabir, alim besar, mufti Hadramaut. Beliau yang jadi patokan azannya di kota Tarim di zaman itu. Ya. Kalau waktu bulan puasa muadzin lain tuh nggak ada yang berani memandangkan azan maghrib khususnya, kecuali kalau beliau udah azan, karena beliau alim kabir, orang ahli falak. Ya, lalu di satu saat ada beliau kan muadzin di Masjid ada di masjidnya, di beliau muadzin di atas menara. Kalau di Tarim kan masjid banyak ya, berdekat-dekatan, bahkan ada muadzin lain yang juga di atas menara, nggak berjauhan dengan beliau, kelihatan itu Habib Abdurrahman, kelihatan dari menaranya dia. Habib Abdurrahman kalau dia mau mengumandangkan azan maghrib kan dibuka puasa dulu, dia dimakan tamar, dimakan korma, baru diazan. Ketika Habib udah makan korma langsung diazan, Allahu Akbar, Allah. Siapa itu yang ngedahuluin Habib Abdurrahman itu, katanya. Kenapa kita ngedahuluin Habib Abdurrahman? Anda lihat udah buka puasa azan. Jadi patokannya dulu model begitu. Dan karena beliau tentunya muadzin yang thiqah, yang dipercaya ilmunya, berdasarkan ilmu falaknya yang dikuasai. Kemudian begitupun ngedenger adzan orang yang kita percaya, yang ngerti waktu, tapi di waktu gulem, waktu mendung, fulan muadzan, fulan adzan, dan ini fulan kita percaya thiqah, tapi waktunya mendung, nggak kelihatan ini matahari, gelap semuanya. Kalau kita bisa mengetahuinya dengan cara yang lain kayak jam sekarang, maka itu yang didahulukan. Nggak boleh matokin azannya dia untuk menentukan waktu masuknya sholat, padahal kita bisa ngelihat jam yang sudah tepat dan teruji. Itu tingkatan itu fungsinya begitu. Jadi kalau gitu penting kita mengetahui martabat atau tingkatan mengetahui masuknya waktu sholat. Nah ini hal-hal yang berkaitan dengan tingkatan yang kedua, akan berakhir di tingkatan yang ketiga di majelis yang akan datang insyaallah. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat.
Amin ya rabbal alamin.